ditaati gitu. Nah, yang selanjutnya, urgensi yang harus kalian paham ketika kalian menerapkan etika berkomunikasi, etika berinternet ini adalah mengarahkan penggunaan internet yang terjadwal dan tepat guna. Sehingga kalian tidak useless dalam menggunakan beberapa jam seperti yang tadi dipaparkan beberapa survei. Mungkin kalian biasanya mayoritas anak remaja menggunakan internet 3 sampai dengan 6 jam seperti itu, dan itu ada gunanya gitu. Dan kemudian ini menjadi urgensi penting kayak gitu. Kenapa sih aku harus menerapkan ini? Kalau misalnya kalian tidak menerapkan etika ini, bisa jadi kalian berapa lama pun kalian online, kalian tidak mendapatkan apa-apa, hanya mendapatkan kelelahan saja. Seperti itu. Nah, ini adalah penerapannya, teman-teman. Penerapan dalam diri kita. Yang pertama adalah ketika kita sudah mengetahui urgensinya tadi dan apa saja kegagalan yang akan kalian dapat gitu ketika kalian tidak menerapkan etika komunikasi ini. Yang pertama adalah memahami aturan. Teman-teman, ketika nanti kalian masuk pembelajaran begitu di sekolah semesta khususnya gitu kan, kalau misalnya ada beberapa yang masih belum mendaftar, misalnya kalian juga nantinya harapannya masuk di sekolah semesta, tapi kalau misalnya kalian melakukan pembelajaran di luar sana di bimbel ataupun apa seperti itu, pelajari terlebih dahulu bagaimana aturannya, bagaimana prosedurnya. Itu ada etika pertama yang harus diterapkan dalam diri kita sebelum kita memasuki satu pembelajaran online, satu seminar online, ataupun satu kegiatan online, gitu teman-teman. Perhatikan peraturan belajar mengajar yang diberikan oleh sekolah, seperti jadwalnya kapan, jam berapa, kemudian harus masuk jam berapa, harus melakukan login jam berapa, seperti itu. Aturan dalam setiap mapel yang kalian ikuti harus diperhatikan. Misalnya tidak hanya mapel saja, akan tetapi aktivitas lain seperti aktivitas seminar, aktivitas bimbingan misalnya nantinya akan ada guidance dan kemudian akan ada aktivitas seminar, pengembangan diri dan lain-lain diikuti. Kebutuhannya apa? Persiapkan terlebih dahulu, jangan sampai kemudian apa yang kemudian kalian akan lakukan dan kemudian kalian belum siap, hanya siap secara fisik saja, begitu. Jadi etika yang pertama adalah memahami aturannya. Gitu. Nah, di sini kalian nanti ketika kalian memang sudah menjadi siswa di semesta dan akan melakukan pembelajaran online dan akan dimulai di bulan Juli ya, teman-teman, seperti itu. Orang yang pertama harus kalian lakukan komunikasi untuk mencari apa sih peraturan yang ada di semesta seperti itu adalah wali kelas, gitu. Jadi kalian harus bertanya kepada wali kelas kalian, gitu, tentang aturan-aturan yang ada di semesta. Kalian boleh sharing kepada wali kelas kalian. Kalian boleh minta buku pedoman, pelajari buku pedomannya, seperti itu. Apa saja sih yang harus dilakukan ketika nantinya saya akan melakukan proses daring, gitu. Dan kemudian tadi dikatakan kayak gitu, ketika kalian melakukan proses daring dan kemudian ada hal-hal negatif yang kalian lakukan, apa efeknya? Pasti akan ada ditulis secara detail di aturan tersebut. Ketika kalian memahami secara detail, memahami konsekuensi positif maupun negatif, kalian tidak akan melakukan hal-hal yang sekiranya itu tidak bermanfaat, pastinya seperti itu. Karena di sistem aturan ini sudah cukup jelas gitu, untuk sistem belajarnya, kemudian untuk sistem penilaiannya, untuk sistem semua pembelajaran online di semesta itu sangat jelas. Tapi memang harus dipahami dan bagaimana konsekuensi positif dan negatif apabila kalian melakukan satu hal tertentu, kayak gitu. Jadi etika yang pertama adalah menerapkan aturan yang sudah diberikan dari sekolah kepada siswa atau kepada kalian. Tentunya itu adalah salah satu masuk dalam etika, kayak gitu. Jadi ketika kalian mengikuti apapun, misalnya pada pagi hari ini, kalian harus dengarkan terlebih dahulu apa sih tadi prosedurnya, bagaimana menyampaikan pendapat, bagaimana bertanya seperti itu.
waktunya kapan? Kalian harus pelajari dulu. Nah, ketika kalian pelajari, kalian tidak akan salah langkah. Misalnya tadi menyalakan speaker atau mute speaker sehingga itu membuat gaduh yang lainnya misalkan. Oke, berarti waktunya di pada seminar kali ini sudah dikasih waktu durasi untuk diskusi adalah di belakang gitu. Ketika kalian memahami itu pasti tidak akan terjadi kalian membuat misalnya keberisikan atau kebisingan karena ada beberapa waktu memang yang sudah tadi sudah disepakati untuk aturan ini. Itu salah satu contoh kecil teman-teman. Kayak gitu. Di pembelajaran juga sangat detail sampai dengan bagaimana konsekuensi apabila kalian melanggar dalam satu pembelajaran online kayak gitu. Bagaimana kalau misalnya kalian mencontek dalam ujian di sekolahan seperti itu. Nah, kalau kalian paham benar aturannya, kalian tidak akan melakukan hal negatif. Saya yakin itu, saya pasti tahu itu. Nah, remaja biasanya melakukan kenakalan karena dia tidak tahu konsekuensinya, gitu. Di sistem non-daring, non-daring itu berarti di pembelajaran KBM yang manual, tatap muka secara langsung, seperti itu, mungkin akan bisa terlihat sangat jelas ya, teman-teman. Tapi tetap ada aturan juga, ada etikanya. Cara kita mengikuti pembelajaran, apalagi di sistem daring ini lebih detail seperti itu, etika untuk memahami aturan terlebih dahulu dan memang dibikin secara detail oleh sekolah bagaimana sistematika daripada pembelajaran sampai dengan penilaiannya, bagaimana konsekuensi pelanggaran dan lain-lain. Jadi memang ketika kalian mengetahui konsekuensinya terlebih dahulu, kalian akan lebih berhati-hati dalam bertindak. Ini adalah tujuan pertama, teman-teman. Etika pertama yang memang harus diterapkan. Dan konsekuensinya untuk remaja ketika mereka tahu konsekuensi yang akan didapatkan, mereka akan lebih berhati-hati dan akan berpikir secara dewasa untuk melakukan kegiatan atau perbuatan yang mereka akan lakukan. Gitu. Jadi ini adalah merupakan catatan penting. Apa sih aturan itu? Aturan itu memberatkan kayak gitu. Nah, itu apabila kita tidak paham, apabila kita tidak mengerti apa sih tujuan daripada aturan itu. Tapi kalau sudah dipahami, kalau sudah tahu konsekuensinya, untuk apa aturan itu menjadi satu kebutuhan. Begitu ya, teman-teman. Oke, untuk yang kedua adalah tata cara komunikasi. Nah, di sini dia. Di setiap pembelajaran online gitu kan ada sesi di mana guru akan menjelaskan, ada sesi di mana siswa akan menerangkan, mungkin sesi presentasi oleh siswa gitu kan. Nah, apalagi di sistem daring ini akan sangat sensitif teman-teman gitu. Mungkin kita tidak bertatap muka secara langsung dan bahasa bisa menjadi tidak lebih halus begitu. Nah, makanya kita harus persiapkan terlebih dahulu ketika kita mau berbicara, ketika kita mau mempresentasikan atau kita bertutur kata kepada guru atau menyapa teman seperti itu, ini akan lebih baik kalau misalnya kita atur dari awal gitu. Nah, gunakan bahasa yang santun, tidak mengandung unsur bully atau mengejek atau menjatuhkan seseorang atau rasisme seperti itu. Jadi di sini etika yang paling awal untuk tidak saling bersinggungan seperti itu dan untuk lebih efektif gitu dalam belajarnya gitu teman-teman. Jadi gunakan bahasa yang santun, tidak menggunakan unsur bully, menjatuhkan ataupun rasisme gitu. Itu tata cara komunikasi yang pertama. Nah, kemudian komunikasi yang kedua. Komunikasi yang kedua di sini bisa terjadi komunikasi lisan dan komunikasi juga tertulis, teman-teman. Tertulis contohnya kalau yang di sini adalah chat. Dari beberapa chat yang masuk, ini banyak sekali chat yang masuk seperti itu. Nah, itu juga harus diatur ternyata etika. Etika itu dikelola, diatur, ditata seperti itu. Apa yang menjadi topik, apa yang kemudian akan menjadi pertanyaan, apa yang kemudian akan saya tuliskan. Sebelumnya harus kalian pikirkan dan sebelumnya harus kalian konsep sebelum kalian ungkapkan itu, lisan maupun tulisan.
kayak gitu. Jadi di sini sangat penting sekali. Selain tadi santun, kemudian tidak mengandung unsur bully atau menjatuhkan, ataupun masuk mengandung rasisme gitu kan. Kalian juga harus tahu ada dua komunikasi. Yang pertama komunikasi lisan dan tertulis gitu. Ketika kalian mungkin akan nanti di sesi diskusi, ketika kalian ingin berbicara, mungkin kalian bisa gunakan fasilitas raise hand dan kemudian kalian berbicara gitu. Itu salah satu etikanya teman-teman gitu. Dan kemudian ketika kalian menulis chat, apa yang akan menjadi topik yang akan di-chat gitu. Itu juga salah satu etika. Di pembelajaran online itu sangat-sangat berpengaruh gitu. Karena di pembelajaran online durasi 40 menit apabila kalian tidak menggunakan etika komunikasi dengan baik, tentunya dalam satu pembelajaran itu tidak maksimal disampaikan oleh guru materi-materinya. Seperti itu. Yang kedua adalah buat to-do list. Gitu. Ini simple, sepele, tapi banyak remaja yang kemudian kewalahan gitu, termasuk tidak remaja saja, orang dewasa bahkan yang sudah bekerja, bahkan itu sudah ada surveinya khusus gitu. Jadi kita tidak tahu apa yang akan kita lakukan, kita hanya melihat jadwal dan kemudian kita mengikuti sesuai jadwal saja. Tapi setelah itu kita molor lebih lama waktunya, tapi kita tidak mendapatkan apa-apa. Karena apa? Karena kita bisa jadi sosial media dan lain-lain gitu, aktivitas yang tidak direncanakan malah justru datang dan itu membutuhkan waktu yang sangat banyak. Gitu. Jadi di to-do list ini rencanakan kegiatan atau aktivitas berinternet kalian dengan tepat sehingga efisien dan tepat guna. Miss, boleh nggak sebenarnya remaja itu mengakses internet seperti sosial media? Boleh dengan batasan waktu tertentu dan tidak overtime gitu. Jadi misalnya Miss aku butuh refreshment, boleh seperti itu. Tapi itu tadi harus ada to-do list. Bisa juga kalian bikin reward and punishment. Ketika kalian lebih dari 7 jam gitu kan mengakses internet gitu, dan itu tidak ada efektifnya sama sekali, kegiatan yang efektif, tidak menghasilkan kegiatan yang efektif, bisa jadi kalian memanis. Oh ya, besok aku hanya masuk ke online class, selebihnya saya tidak, misalkan. Itu salah satu, karena kalian sudah tahu ya to-do list-nya apa ya. Oke, mengerjakan tugas seberapa lama, ini seberapa lama. Jadi, ternyata sosial media tidak perlu lama-lama atau tidak perlu bahkan sama sekali, misalkan saja. Seperti itu, teman-teman. Jadi akhirnya di sini dikatakan dari efisien dan tepat guna. Kemudian, mohon maaf Miss Anissa untuk waktunya mohon diperhatikan juga. Terima kasih. Ya, terima kasih Miss Fido. Ada 3 poin penting di sini teman-teman, kita percepat karena waktunya sudah akan habis. Yang pertama adalah manajemen waktu. Berkaitan dengan manajemen waktu ini, kita bisa juga cantumkan di to-do list kita. Atur waktu dengan baik dan juga target yang akan kita peroleh dari aktivitas online kita. Menjaga privasi. Ketika kalian nanti sudah menjadi siswa semesta ataupun kalian sudah masuk pembelajaran daring gitu kan, kalian akan mendapatkan beberapa akun seperti ini kayak gitu. Misalnya kalian tadi harus login dengan password dan ID tertentu seperti itu. Nah, ini menjadi privacy teman-teman, dan kemudian kalian memiliki akun pribadi dan tidak saling bertukar kayak gitu, karena ini akan saling berkaitan dan ini penting sekali untuk kalian menjaga privasi. Kemudian waspada daripada plagiarisme. Di plagiarisme ini perhatikan copyright, kemudian pelajari tata cara mengutip, dan jangan membiasakan kalian copy paste dalam menyelesaikan tugas kayak gitu. Karena bahaya plagiarisme itu juga kita harus tahu kayak gitu. Kalau misalnya guru mengetahui kalian hanya copy paste, jangan salah ya. Kalian misalnya kalian mengerjakan tugas dan kemudian copy paste, kemudian kalian berpikir guru tidak mengetahui, nah itu kalian sangat salah besar gitu. Ketika guru tahu kalian melakukan plagiarisme atau hanya copy paste, bisa jadi itu tidak diterima tugasnya karena sangat detail sekali kayak gitu, apalagi guru-guru semesta seperti itu. Nah, itu adalah salah satu etika yang harus dipelajari teman-teman. Ada 6 etika yang kemudian diterapkan dalam diri, mulai dari aturan sampai dengan waspada plagiarisme dan tidak asal copy paste dalam mengerjakan tugas. Seperti itu teman-teman, rangkuman ulasan dari saya.
ada beberapa hal, poin, ada 3 poin penting sebenarnya tadi. Dampaknya apabila kalian tidak memiliki etika, saya sebutkan di awal. Kemudian yang kedua, itu adalah di mana urgensinya, kenapa kalian harus melekatkan itu, dan kemudian bagaimana kalian menerapkannya. Prosedur atau etika berinternet tadi. Dan saya persilakan untuk sesi diskusi dan kami kembalikan ke Miss Bido. Silakan, Miss. Oke, terima kasih Miss Anissa atas pemaparannya yang sangat lengkap sekali. Tadi ada sedikit pertanyaan, Miss. Yang pertama, tadi ada pertanyaan dari Atauloh. Bacanya Atauloh ya, bener ya. Bagaimana kok bisa tahu kalau pekerjaannya ternyata hanya kopi saja, Miss? Mungkin bisa langsung dijawab, Miss Anissa. Ya, oke. Apa namanya? Ya, Miss Anissa pernah berdiskusi dengan satu guru begitu, dan guru itu menunjukkan kepada saya bahwasanya ini ya anak zaman sekarang gitu kan, generasi Z kadang-kadang pekerjaannya adalah copy paste sama persis di internet. Teman-teman pernah di search engine gitu kan ada beberapa situs untuk mendeteksi plagiarisme. Itu pasti ada, guru-guru sudah tahu gitu situs-situs tersebut kayak gitu. Dan itu sangat bisa terdeteksi bagaimana bahasa internet dan bagaimana bahasa buku itu sangat berbeda jauh kayak gitu teman-teman. Nah, ini sekedar sharing untuk kalian gitu kan, di sini ketika kalian itu menuntaskan tugas dengan cepat bermaksud untuk sudah menyelesaikannya, hanya sekedar menyelesaikannya, berarti kita belum tahu tadi etika dalam berinternet tadi atau belajar online ini kayak gitu. Karena di copy paste ini sangat diharamkan gitu kan ya teman-teman, tanpa diedit, tanpa diolah, itu sangat ketahuan banget. Ya ketahuannya dari mana, ada beberapa ya tadi search engine yang untuk mendeteksi plagiarisme kayak gitu, itu sudah banyak diketahui guru-guru, dan juga bahasa internet dan bahasa buku itu akan sangat berbeda jauh kayak gitu. Nah, bagi guru-guru yang memang sudah piawai dalam literasi, itu sudah akan mengetahui, oh ini copy paste atau tidak, seperti itu. Oke, baik. Ada pertanyaan yang lain mungkin? Tadi ada yang bertanya, Miss, sepertinya nanti ada kuisis atau tidak gitu. Hari ini ada Iya, kuisis. Miss Anissa, ada kuisisnya atau tidak gitu. Hari ini saya tidak memberikan kuisis karena biasanya memang untuk sesi seminar online ini pembahasannya cukup banyak diskusi, jadi saya tidak memberikan kuisis, teman-teman. Oke, begitu ya. Jadi tidak ada pembahasan, tidak ada kuisis. Jadi teman-teman yang ada pertanyaan bisa ditanyakan. Jika tidak, berarti akan diakhiri nantinya gitu. Mungkin satu lagi pertanyaan. Oh ya, tadi ada 3 partisipan yang raise hand, Miss, atas nama Hilmi, Sami, Suci Rahmawati, sama Davin. Silakan kalau misalnya kalian mau tanya, dari Hilmi dulu, Hilmi, Sami, Suci Rahmawati, sama Davin. Hilmi dulu boleh? Mungkin untuk pertanyaannya bisa ditulis saja dulu, Miss, di sesi chatnya saja. Oke, baik. Silakan. Oke, untuk pertanyaan Chromebook ya. Chromebook-nya diambil terus dibawa pulang gitu atau gimana, Miss? Oke, tadi sempat ada pembicaraan sedikit mengenai Chromebook. Jadi Chromebook itu nanti sebagai fasilitasnya teman-teman ya untuk pembelajaran. Jadi Chromebook nanti setelah selesai diinstalasi dan sudah siap untuk digunakan, nanti akan dikirimkan ke teman-teman, atau tadi kalau misalkan di sekitar Semarang bisa diambil langsung dan berarti bisa dibawa pulang begitu. Karena selama sesi online kelas teman-teman pasti akan menggunakan Chromebook itu gitu. Nanti pun di offline akan digunakan juga gitu ya untuk masalah Chromebook tadi. Ada pertanyaan lain sepertinya tadi yang raise hand kepencet, Miss. Jadi untuk pertanyaan silahkan ditulis di grup chat saja. Oke. Oke, sepertinya sudah tidak ada pertanyaan nampaknya.
Ya, jadi demikian teman-teman karena waktunya juga sudah habis. Oh ya, ada pertanyaan masih Chromebook lagi. Jumlah sesuai siswa yang daftar ya, Miss. Oh, iya tentu Chromebook pasti akan disesuaikan dengan jumlah siswa yang akan menggunakan nantinya. Begitu ya. Karena sesi saat ini sudah habis waktunya, kita sudah berdiskusi banyak hal hari ini. Insya Allah, alhamdulillah bisa sedikit saya simpulkan bahwa untuk mendapatkan manfaat yang optimal dalam berinternet, dalam pembelajaran, agar kita tidak menyia-nyiakan kesempatan yang kita dapat, kita harus mematuhi etika dalam berinternet tadi seperti yang disampaikan oleh Miss Anissa, dan terutama untuk plagiatisme itu sangat-sangat tidak dianjurkan ya. Jadi tugas kalian itu esensinya bukan hanya yang penting selesai, tapi kalian mendapatkan ilmu, mendapatkan manfaat dari tugas kalian itu. Begitu. Jadi kedepannya mohon etika berinternet ini diperhatikan dan diamalkan, dilakukan dalam kehidupan sehari-hari kalian. Begitu. Baik, untuk sesi kali ini kita akhiri. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga kesehatan semuanya ya. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.